Selamat pagi, kembali lagi bareng Kak Risma. Hari ini Kak Risma mau berbagi tips bagaimana mendidik anak-anak. Kita semua tahu sebagai orang tua ada hak dan kewajiban yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita memberikan kewajiban kita atau kita melaksanakan kewajiban kita bagi anak-anak kita. Tidak hanya secara fisik kita memberikan mereka makan, kita memberikan mereka pakaian, apa yang mereka butuhkan, bukan hanya itu, tetapi kita juga memberikan hal-hal yang mereka butuhkan mendasar bagi jiwa mereka, sehingga hal tersebut bisa berguna bagi kita, bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, apa saja yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah memberikan pendidikan untuk takut akan Tuhan. Ini adalah hal-hal yang mendasar sekali, mendidik anak kita di dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang pertama ayatnya yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau firman Tuhan berkata permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan, kita tidak mungkin bisa mendidik anak kita takut akan Tuhan tanpa kita memulainya. Itu sebabnya penting bagi orang tua kita takut akan Tuhan, mempunyai hidup dan konsep yang takut akan Tuhan, sehingga hal tersebut dapat diikuti dengan mudah oleh anak-anak kita. Percayalah bahwa apa yang kita kerjakan dapat ditangkap dengan baik oleh anak-anak kita. Sebabnya, mari menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya adalah kita mengajarkan konsep kasih kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengajarkan takut akan Tuhan, tetapi mengajarkan konsep kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan kita bukan Allah yang mengerikan yang hanya dapat ditakuti, tetapi Dia adalah Allah yang kasih, di mana kita dapat mengasihinya. Nah, kita belajar akan hal ini sehingga dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang melekat, anak-anak kita menjadi pribadi yang melekat kepada Tuhan, bukan karena konsep takut, tetapi karena mengasihi Tuhan. Nah, akan hal ini juga sangat dibutuhkan figur kita. Di dalam hal ini kita juga sangat-sangat penting menjadi gambar bagi anak-anak kita. Bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana kita menjalankan segala rutinitas kita, kegiatan kita di dalam kasih kepada Tuhan. Yang berikutnya kita mau belajar bahwa mendidik anak itu tidak hanya dengan takut akan Tuhan, tidak hanya dengan kasih kepada Tuhan, tetapi kita juga menyentuh kehidupan mereka. Kalau kita belajar di dalam Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Banyak orang tua yang salah konsep di dalam mendidik anak. Begitu kerasnya mendidik anak atau bahkan memanjakan anak sehingga tidak mengikuti jalan yang seharusnya. Penting bagi kita orang tua memahami anak-anak kita. Penting bagi kita untuk mengerti bagaimana anak kita berpikir, bagaimana anak kita bertindak, sehingga kita dapat dengan tepat menanganinya, dapat dengan tepat mengajari sesuatu sesuai dengan konsepnya. Seperti seorang anak laki-laki, kita harus mendidiknya dengan didikan seorang laki-laki, atau seorang anak perempuan, kita harus mendidiknya dengan lembutnya kasih sayang seorang perempuan. Nah, sehingga anak-anak kita mengerti betul, bahkan dia boleh memahami bahwa dia adalah pribadi yang benar di dalam ciptaan Tuhan. Penting bagi kita untuk mengajarkan hal ini. Yang berikutnya adalah mengajarkan kedisiplinan bagi anak-anak kita. Seseorang boleh menjadi pribadi yang takut, seseorang boleh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, dia boleh memahami dirinya sendiri, tapi juga yang penting adalah mengajarkan disiplin bagi anak-anak kita. Kita juga perlu mengajarkan hal yang benar kepada anak kita. Ketika anak kita salah, ketika anak kita benar, ada disiplin yang kita berikan baginya. Sehingga anak kita ketika dia dewasa, ketika dia belajar hidup bersosial, dia tidak akan menyimpang dari aturan-aturan yang dibuat. Mengapa? Karena anak-anak kita menjadi pribadi yang disiplin belajar dari rumah. Nah, inilah sharing yang Kak Risma bisa bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi mama, papa, bagi teman-teman semua yang mulai
mempunyai anak, bahkan yang mulai merindukan satu didikan yang baik bagi anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.